Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat resmi? Kalau by emailnya gitu ya? Bukan soal by email, persoalannya surat ini kan dikirim ke lembaga, gitu loh. Maka ketika itu respon dari lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon gitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ditunjuk yang bertanggung jawab. Sekarang kalau surat ini siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang tanda tangan loh surat ini. Itu hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa. Untuk UGM, saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dinyatakan dikecualikan. Ya. Kemudian pada persidangan berikutnya, UGM wajib membawa yang pertama hasil uji konsekuensinya. Saya kasih 2 minggu ya. Dari sekarang. Kemudian siapa yang hadir dalam pelaksanaan uji konsekuensi itu. Jadi saya minta tidak internal UGM saja, harus melibatkan pihak luar, dalam hal ini perwakilan masyarakat, untuk melihat sejauh mana informasi yang menurut UGM dikecualikan itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kepada publik. Ya. Kemudian yang kedua, pada persidangan berikutnya, UGM wajib membawa semua informasi yang disengketakan. Ya, majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup sejauh mana informasi tersebut memang dikuasai oleh UGM. Semuanya, ya, dibawa. Ya. Kemudian, untuk KPU RI, KPU DKI, dan KPU Kota Surakarta, sesuai hukum acara di Komisi Informasi, prosesnya masuk melalui mediasi dulu, karena dinyatakan terbuka. Ya. Kemudian untuk KPU Kota Surakarta nanti silakan terkait dokumen yang hilang nanti dibahas berdasarkan mediasi. Kalau tidak bukan yang hilang, yang dimusnahkan. Ya. Kemudian untuk Polda Metro Jaya, saya mau klarifikasi sekali lagi nih. Keberatannya di tanggal 2 Oktober, benar ya? Keberatannya saya kirim 2 Oktober. ya. Kemudian sengketanya di 31 Oktober. Ya. Nah, Ibu, Polda Metro Jaya untuk waktunya tidak terpenuhi. Jadi prematur. Karena harusnya keberatan 30 hari. Ini masih 21 hari. Pihak pemohon sudah mengajukan sengketa. Ya. Jadi nanti tahap selanjutnya adalah putusan selah. Tetapi pemohon bisa mengajukan permohonan informasi ulang pada Polda Metro Jaya. Ya. Boleh saja ditujukan ke Polda, boleh saja ditujukan ke Mabes Polri sebagai PPD utama. Ya, demikian ya. Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini saya Heru Purwanto akan ngobrol dengan senior kita, Bang Taufik. Gimana Bang? Sehat Bang? Siap, alhamdulillah, sehat. Abang ini selalu sehat dan selalu semangat. Apalagi melihat situasi negeri kita yang semakin lama perlu semakin diperhatikan Bang ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa beberapa hari lalu ada suatu peristiwa di salah satu lembaga yang namanya Komisi Informasi Pusat, di mana terjadi sidang. Ya, di mana waktu itu ada pihak yang mengadukan gugatan pertanyaan dan yang diundang adalah ada 4, yaitu KPUD Surakarta, kemudian UGM, KPU Pusat, dan dari Polda Metro Jaya. Yang menarik adalah bahwa yang menjadi fokus kemarin itu adalah adanya langkah atau tindakan dari KPUD Surakarta yang tidak bisa menjelaskan atau menerangkan, memberikan data arsip di sana karena dengan alasan sudah dimusnahkan. Nah, gimana Bang pendapatnya Bang? Sederhana lah ya. Kesimpulannya, makin lama kebohongan yang bodoh dari Jokowi dan tim makin terbuka dan sulit ditutupi. Itu dulu. Ya. Artinya apa?
kualitas dia udah berbohong, ditambah berbohong yang bodoh. Karena kemampuan otaknya cuma segitu. Itu aja ngomongnya yang enak. Nah, apa yang terjadi? Berpikirnya sederhana. Coba lihat. Waktu wali kota, dia tidak pernah ribut, nyinggung bahwa dia lulusan UGM. Nggak pernah. Waktu dia wali kota. Dari kota di Solo ya. Titelnya pun dokter Andes. Siapa yang ngatur, siapa yang ngendalin. Tapi begitu dia jadi gubernur DKI, segala macam, dan orang tidak memperhatikan, mulai dia bicara, wah dari UGM, ini macam-macam. Dan lebih dahsyat lagi, begitu dia mulai mencalonkan diri dan menjadi presiden RI 1. Segala macam. Saya hanya berpikir, kenapa kok bisa jadi begini ya? Saya sampai pada kesimpulan, mudah-mudahan benar, ini skenario dari Allah. Tuhan bikin skenario biar Jokowi naik dulu dengan kebohongannya. Jadi waktu nanti dibuka dan terbuka, kebantingnya selesai keras. Dia mulai merasa aman nyaman terus KKN putranya. Nepotisme si Gibran segala macam. Padahal dia tahu pendidikannya tidak memenuhi. Kedua, itu KKN yang nggak benar. Syaratnya juga dipaksakan. Ya pakailah. Kemudian syaratnya lewat MK yang juga masih keluarga itu dikutak-atik. Kayaknya Tuhan membiarkan terbuka terus naik. Nah sekarang adalah giliran untuk pembelajaran para bangsa ini bahwa bangsa ini pernah ada periode yang memalukan, yaitu periode saat presidennya yang ketujuh, yang sirekapnya juga nggak jelas, yang memang diangkat dan bisa 2 kali gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya mengatakan skenario dari Tuhan. Nah sekarang giliran sebagaimana sudah sampai di puncak, dibanting habis ke bawah, termasuk anaknya, termasuk keluarganya selesai. Kenapa? Saya berpendapat dan meyakini mudah-mudahan ini skenario Tuhan buat bangsa ini belajar menjadi bangsa yang besar yang tidak bisa lagi main-main dengan beginian. Jadi ini akan jadi tonggak pembelajaran untuk generasi ke depan bahwa dulu pernah ada masa yang kita begitu sangat dipermalukan dan dibodohi oleh satu orang dengan timnya namanya Joko Widodo. Jadi kita lihatnya nanti. Karena sekarang saya melihat nih kok ya tolol bener gitu ya. Lagi di Surakarta nggak nyebut UGM, titelnya dokter Andes, nggak nyebut. Tapi begitu dia mau ke DG macam, terus lulusan UGM segala macam. Dia lupa jejak digital yang menjadi pegangan saya adalah dia ketawa ngomong IPK saya juga di bawah 2. Saya menangkap waktu itu sedang berbicara IPK itu penting, makanya dia mengatakan IPK tidak penting, yang penting itu skill. Ngomong aja ngaco. Yang penting bukan skill, kompetensi. Kalau udah bicara kompetensi termasuk skill. Kalau skill tidak ngerti kompetensi, bisa skill. Jago ngetik tuh skill. Tapi kalau kompeten tuh segala macam tuh yang lebih loh dari itu aja nggak nyampe otaknya. Mau diapain? Jadi sekarang bangsa ini, terutama generasi mendatang, diberi suatu tonggak pembelajaran. Ini contoh soal bahwa kita pernah berada dalam situasi yang begitu jelek sebagai bangsa yang besar yang ini semacam punya orang yang mampu manipulasi berbohong dan menjadi presiden, termasuk anaknya pun digerakkan yang masuk dalam KKN, korupsi, nepotisme. Korupsi dia di UNCR apa gitu ya, nomor 2 di dunia, presiden terkorup ya, itu jelas. Dan dari mana kita bisa mengatakan itu betul? Pengakuan yang ditangkap-tangkapin KPK ngomong saya nyetor ke Jokowi, si Akut nyetor berapa banyak, Nadim nyetor ini segala macam. Jadi itu yang ngaku. Nah ternyata uang-uang apa ya, bansos apa itu dibelokin juga ke dia. Uang-uang impor itu diambil sekian persen dari sana. Udah gampang lah. Jadi buat pembelajaran bangsa ini, kita pernah dibodohi sama orang yang tidak pernah kuliah di UGM, tapi di setel orang yang namanya Pratikno, guru besar dari UGM yang mampu mengendalikan rektor UGM untuk berbohong, namanya Ova Emilia. Saya pensiunan kampus UI, Fakultas Ekonomi. Ngerti saya bagaimana dunia kampus. Tapi nggak ada yang kayak begini. Jadi bagaimana orang nggak pernah kuliah?
dipaksa praktekno disetel. Baru dia pernah kuliah di UGM. Daro nggak pernah kuliah. Ijazah dari mana itu nggak palsu? Pramuka ijazahnya. Oke Bang. Jadi ketawa gampang lah ya. Sekarang kembali ke sidang kemarin Bang. Jadi kemarin itu juga kan mengundang pihak UGM. Ya. Ternyata UGM yang hadir tuh utusannya hanya membawa surat balasan yang sangat-sangat meragukan. Kenapa? Karena tidak ada kop suratnya dan tidak ditandatangani. Ya istilahnya Pak, mengirim orang yang pelongo. Nggak berani lagi rektor UGM. Mau lebih dalam kecekeknya. Tapi dampaknya jadi luar biasa Bang, karena ketua majelis kemarin yang menyampaikan bahwa UGM diharuskan untuk menyerahkan data yang valid 2 minggu kemudian. Artinya apa? Di sidang 2 minggu nanti ini akan menjadi hal yang dinanti-nantikan Bang oleh Iya udah. Dinantikan pengen tahu bohongnya bagaimana. Nah. Pramuka lagi, Ya. cetak ijazah, bikin ijazah, udahlah. Tinggal dicek aja kertasnya bikinan tahun berapa. Nah lu cari kertas yang lama yang blanko. Kenapa Roy Suryo dibacain lo? Saya sih nggak ngerti. Tapi udahlah ya. Itu hakim yang dari KIP ya, Komisi Informasi Publik, keras banget. Ibu siapa itu? Dan Paula itu ya keras ngomongnya, kenceng dan jelas. Dan kelihatan betul bodohnya termul yang ditugaskan Jokowi ini. Tololnya kelihatan, gue bilang Masya Allah. Tapi karena dia orang nggak pernah kuliah, yang nggak nangkep. Nah, Bahwa itu Bang. orang ketawa semua. Iya. Satu lagi Bang, saya mau sampaikan juga nih. Tadi Abang sempat menyinggung bahwa Jokowi itu nggak pernah kuliah di UGM. Nggak pernah. Tapi ada suatu cerita, ada dokumen yang menyatakan bahwa pernah ada kertas di mana orang yang bernama Joko Widodo mengajukan formulir untuk menjadi anggota Silva Gama. Uniknya apa? Di situ tidak pakai kacamata. Dari dulu nggak pakai kacamata. Jadi aneh kan? Orang itu yang diklaim, yang difoto ijazah itu foto Jokowi, beda banget. Dumatno ya? Perbesar aja. Ya. Bisa orang nggak Bibirnya pakai beda, hidungnya bibirnya lain, matanya. Itulah kalau bodohnya orang bodoh, bohongnya orang bodoh ya begitu. Sebentar saya nggak ahli aja, ini tipu ini. Dari muka dia gedein, tipu. Abang Suryo dengan telematikanya ketahuan. Gue bukan orang biasa lah, nggak ahli apa-apa soal lihat bot. Dari foto dia gedein kelihatan. Hidungnya beda, yang satu beda. Giginya juga beda. Giginya Jokowi. Jadi kalau orang bodoh, berbohongnya bodoh alias bego. Dianggap orang bodohnya kayak dia. Timnya itulah tim yang Sirekap, PKI kayak baru. Kembali ke sidang tadi Bang, di majelis tadi itu, yang ketiga adalah dari Polda Metro. Ternyata mereka datang belum membawa berkas yang diminta dengan alasan bahwa belum ada petunjuk dari Mabes Polri. Jadi menurut Abang kira-kira apa alasannya Bang? Udahlah ya, gampang lah ya. Kan riset 2015 sudah bilang Polda, khususnya polisi khususnya Polda, itu sudah dikendalikan oleh Jokowi dengan PKI kayak baru itu contohnya. Jadi Polda sekarang udah waduh gelagepan nih. Jadi Kapolrinya Sigit itu tanggung jawabnya berat. Teman-teman saya yang bintang-bintang yang pada pensiun segala macam di polisi ketawa semua. Bahkan yang berteriakan copot Kapolri. Sigit kan yang angkat Jokowi. Tetangga lagi di Surakarta Solo apa nggak tahu lah gue. Tapi bohongnya gue sih bilang aduh, lo kan punya keluarga, punya keturunan. Kalau anak lo kan di publik, siapa lo anak-anak? Ketawa bapak lo tukang tipu. Cucunya pulang bilang kakek lo tukang. Coba bayangin tuh, menginvestasikan hal yang memalukan berupa kebohongan, kepalsuan yang diturunkan kepada anak dan cucunya. Halo Kapolri, kapan Anda mau lengser? Buat lengser berarti lengserkan harusnya. Nah, saya baru nangkep. Kenapa Prabowo tidak langsung ngebenahin? Ternyata dia sudah nyebarkan sekian puluh atau sekian ratus polisi aktif di posisi jabatan-jabatan sipil. Ya. Dan itu juga sudah dibatalkan oleh surat dari MK. Nah, cuma masalahnya orang bilang emang gampang. Jadi katanya ini kita tunggu apakah keputusan MK ini ditaati atau tidak oleh Polri. Nah, rakyat akan menilai nanti siapa yang benar, siapa yang jujur, dan seperti apakah sifat-sifat seorang bayangkara negara ini. Saya sih lihat di medsos mereka nggak nurut, nggak ngikutin MK itu, udah langgar aja.
sebab kalau mau dicopot sekian 400 apa Ribuan Bang, ada nah itu 1000 lebih. makanya Nah. itu yang dianggap akan mendukung ya namanya Listio Sigit. Ya. Jadi Listio Sigit memang investasi dengan memberikan peluang-peluang jabatan yang tidak legal segala macam ke sekian puluh atau sekian ratus polisi. Nah sekarang kalau dia mau pilihan lo mundur atau pensiun, ini kan pilihan susah. Dia mundur balik ke polisi jabatan jadi apa lagi? Habis, Lu ya. pensiun mau ngapain? Ya. Itu aja mabok. Ya saya cuma bilang Anda ada dalam situasi yang nggak bagus punya Kapolri yang kayak begitu kelasnya. Halo Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, kapan Anda mundur? Saya lagi mikir kenapa Prabowo susah amat cepetnya. Wah rupanya ini yang orang-orang disebarnya itu tuh. Waduh gila bener. Jadi ya kita lihat aja lah. Ini suatu apa ya? Suatu teater tampilan di panggung sosial, panggung nasional yang memalukan, lucu tapi memalukan. Dan yang perlu kita ingat Bang, sejarah itu nggak bisa Persis. dihapus, pasti orang tahu nanti. Pasti kata orang lo anak Listio Sigit, haha, gitu orang. Iya, kasihan Cucunya, anaknya saudaranya, nanti, iya. aduh keponakannya, berani nggak dengan punya dia kebanggaan? Nggak ada. Yang karena dia dikasih warisan hal yang memalukan. Kecuali kalau negara udah rusak, orang nggak bener jadi kebanggaan, silakan. Baik Bang, jadi kita tidak menyinggung langsung, tapi kita mengambil sisi lain dari adanya sidang di majelis KIP ini, dan kita akan menunggu bersama-sama 2 minggu lagi di KIP seperti apa. Namun ada beberapa orang yang khawatir nih. Kita lihat di Sumatera Utara beberapa hari yang lalu, ketika jaksa akan memanggil gubernur yang diduga ya tersangkut suatu tindak pidana, beberapa malam kemudian rumah jaksa tersebut dibakar. Bukan hakim. Jaksa Pak, masih jaksa. Oh, waktu itu. Ya, artinya ini emang suatu hal yang perlu yang di lucu lagi adalah bahwa polisi sampai sekarang belum ada hasilnya, tindakan penyidikannya seperti apa. Disumpel duit semua, ya kan? Bahkan ada yang bilang katanya itu yang bakar badannya Tegap. Waduh, siapa tuh? Iyalah. Preman kok Tegap? Di medsos saja saya ngikutin terbuka. Jokowi ngasih 500 miliar ke hakim yang mana dikasih. Jadi ya duit maling semua itu. Halo Jokowi, kita mau lihat nanti. Sekarang kata udah kena penyakit, mukanya tembem, kakinya hitam. Lihat aja ntar loh. Kalau Allah manjakan umur saya mau lihat dia matinya bagaimana nih. Menarik Bang, tadi apa bilang tadi, semakin Allah biarkan sampai tinggi, jatuhnya akan makin sakit. Mulai Hancur sakit-sakit berantakan. bengkak, kakinya hitam, mukanya cemong. Jadi kucing cemong lah, kira-kira begitu. Baiklah, kita sudah sama-sama dengarkan apa yang terjadi di negeri kita ini. Kami dari UI Bos selalu menjunjung tinggi slogan kami, yaitu menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Veritas, Probitas, Justitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.